loyal. Saya ASN Kementerian Agama, maka loyalitas saya ke Kementerian Agama. Sebagaimana loyalitas istri kepada suami, suami kepada istri, loyalitas kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya datang ke Brunei Darussalam, saya menyampaikan ceramah, selesai tausiah, saya ke hotel, datang seorang pekerja kita, meleleh air matanya. Ustaz Somad, saya sebagai TKI di Brunei ini bangga melihat Ustaz tadi baru saja ceramah di depan Sultan. Pada saat itu yang bangkit adalah loyalitas sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Memang kita di Indonesia ini ada Sumatera, ada Jawa, di Jawa ini ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Banten. Tapi kalau kita sudah di luar, bangkit loyalitas kita. Begitu juga ketika kita sampai di kantor Kementerian Agama, oh itu orang urusan zakat, oh itu orang urusan pondok pesantren, oh itu bimas Islam, oh itu penyuluhan, oh itu KUA. Tapi kalau dia sudah berada di luar, loyalitasnya saya membawa nama baik Kementerian Agama. Orang Kementerian Agama itu bajunya putih. Memangnya kalau bajunya putih kenapa? Baju putih dakinya cepat kelihatan. Orang baju putih kalau dia minum kopi itu kotorannya cepat kelihatan. Makanya orang yang dari Kementerian Agama kalau dia buat salah sedikit saja orang langsung itu Kementerian Agama. Kenapa? Karena dia membawa agama. Maka kita mesti pahami, jangan gara-gara satu semut, satu pohon dibakar orang. Padahal yang jahat hanya satu. Padahal yang oknum saja. Meskipun orang-orang baik, maka loyalitas ini mesti kita jaga. Saya orang Kementerian Agama, nama baik mesti saya jaga. Apalagi Kementerian Agama yang mayoritasnya Muslim, pasti akan membawa nama Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Loyalitas. Lihatlah bagaimana orang Amerika ini bukan suku. Ada orang Inggris, ada orang Spanyol, ada orang Portugis, ada orang Jerman, ada orang Prancis datang ke benua Amerika. Tapi setelah mereka menjadi Amerika, we are Americans. Kami adalah orang Amerika. Walaupun dia berkulit hitam, jelas-jelas Afrika, tapi loyalitasnya adalah Amerika. Maka kita sebagai seorang Muslim, Kementerian Agama kita jaga, jangan kita rusak. Kementerian Agama seperti satu perahu. Satu perahu ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Yang di bawah melobangi dinding perahu, air masuk ke dalam. Ketika perahunya tenggelam, yang tenggelam yang bawah atau yang atas? Yang bawah, yang tengah, yang atas tenggelam semuanya. Kalau Kementerian Agama ada satu orang yang berkhianat, ada satu orang yang tidak loyal, ada satu orang yang nakal, semua nama Kementerian Agama akan rusak. Mudah-mudahan Allah menjaga Kementerian Agama, insyaallah. Adaptasi, bisa beradaptasi dengan orang banyak. Kalau kebetulan nanti ke pondok pesantren pakai kain sarung, pakai topi putih. Kalau kebetulan acara haul, pakai baju koko, pakai jubah. Kalau kebetulan acara dengan tokoh-tokoh adat Sunda, pakai apa namanya topi Sunda? Ikat kepala. Kalau kebetulan dengan tokoh agama lain, ya sesuai dengan apa yang kita bawa, selama tidak merusak akidah, bisa beradaptasi dengan baik. Nah, adaptasi yang paling penting. Masuk ke kandang ayam, ya pakai bahasa ayam. Masuk ke dalam kandang kambing, ya dia ngembek. Oh, kalau begitu orang juga punya prinsip, prinsip tetap ada, tapi membahasakannya, kata Nabi SAW, Fatibun nasa ala qadri uqulihim, berbicara kepada manusia dengan kadar kemampuan akal mereka.
Man arafa lughata qaumin ayyuhum, siapa yang paham bahasa suatu kaum, dia akan selamat dari budaya kaum tersebut. Yang paling saya sesali selama di Mesir adalah kenapa dulu waktu saya serumah sama orang Sunda kok nggak belajar bahasa Sunda. Coba kalau dulu saya belajar bahasa Sunda, dan coba ada kawan saya dulu satu rumah namanya Ajai Zahidin. Ciri orang Sunda itu kan namanya diulang-ulang. Ajai Zahidin. Saya sempat belajar sama dia, dapat beberapa kata. Di antara yang susah saya membedakannya antara dahar dengan damang. Kumaha aku dahar, saya bilang. Oh itu makan ya dia. Belajar bahasa Arab penting, belajar bahasa Inggris penting. Tapi ketika kita berdakwah, dakwah itu akan lebih tepat masuk kalau memakai bahasa yang dipakai orang lain. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada ucapan Nabi yang susah dan sulit. Susah itu susah dan sulit. Kalau dipahami pakai nahwu sharaf, laisa min birrin asyamun fil safar. Laisa min birrin asyamun fil safar. Minnya banyak sekali. Ternyata dijelaskan ulama itu adalah bahasa orang Himyar. Nanti kalau dia ngomong dengan orang Himyar, dia bicara dengan bahasa orang Himyar, tidak dia bicara pakai bahasa orang Quraisy. Kenapa? Biar supaya mudah dia beradaptasi dengan orang. Makanya Nabi itu kalau ngomong orang kaya Utsman bin Affan paham, orang tua Umar bin Khattab paham, anak muda Zaid bin Thabit paham, orang miskin paham. Begitulah Nabi bicara. Kenapa? Karena dia bisa beradaptasi dengan semua orang. Ada yang berkulit hitam Bilal bin Rabah paham, ada yang berkulit putih Ali bin Abi Thalib paham, ada yang perempuan Asma binti Abi Bakar paham. Kenapa? Karena dia bisa beradaptasi. Jangan bicara kepada orang bumi dengan bahasa langit. Sudah jelas orang yang ada di bumi, tapi bahasanya bahasa yang sulit dipahami orang. Maka di antara jamaah yang ketemu dengan saya, dia bilang, saya kalau dengan ceramah Ustaz, saya mudah paham. Alhamdulillah, karena saya menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bahasa-bahasa langit. Bahasa-bahasa, ada orang yang kalau ngomong ini sesuai dengan komunikasi, beradaptasi, terasi, macam-macam. Padahal kita sedang bersama dengan masyarakat yang sederhana, yang biasa, ada kolaboratif, berkolaborasi dengan semua orang. Kementerian Agama bisa bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Kementerian Agama bekerja sama dengan Pemko dan Pemda, Kementerian Agama bekerja sama dengan dinas, berbagai macam dinas-dinas kantor semuanya. Kita tidak bisa berjalan berdiri sendiri. Saya bisa sampai ke Sukabumi ini melibatkan banyak orang. Karena kalau saya sendiri saya tidak sampai kemari. Saya mesti bekerja sama. Maka kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan pernah sendirian. Kita makan saja nasi. Siapa yang pernah kita pikirkan? Siapa yang nanam padi? Siapa yang manen padi? Padinya dibawa ke mesin penggilingan padi. Padinya dibawa ke tempat jual beras. Berasnya dibawa ke tempat jual rice cooker. Barulah dia jadi nasi. Itu baru nasinya. Belum lagi ikan. Siapa yang menangkap ikan di tengah laut? Ikannya dibawa ke pelabuhan. Dari pelabuhan ke pasar. Siapa yang masak? Belum lagi cabenya. Petani, nelayan, pedagang, barulah ada. Kita tidak pernah memikirkan itu. Kenapa kita tidak pernah mikir? Karena kita lapar, langsung makan. Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Niat. Padahal kalau kita pikirkan, kita sudah berhutang kepada petani penanam padi, berhutang kepada penggali sumur bor, berhutang kepada pedagang beras, berhutang kepada orang yang kerja di penggilingan padi, berhutang kepada orang yang punya teknik sipil untuk mendatangkan air irigasi. Kita sudah berhutang kepada orang banyak. Saya bisa ceramah menggelegar. Ini kenapa?
Karena sound system suaranya jelas. Coba kalau sound system ini suaranya nggak jelas, mati. Kolaborasi. Saya datang ke gedung ini ketemu dengan Kementerian Agama ini baru sekali, ya? Baru sekali. Tapi kenapa Bapak Ibu bisa kenal dengan saya? Karena ceramah ini direkam. Siapa yang merekamnya? Di media. Dari fakultas apa? Sains dan Teknologi. Anak-anak dari fakultas multimedia merekam, memasukkan ke YouTube, memasukkan ke Instagram, memasukkan ke Facebook, memasukkan ke TikTok. Kolaborasi. Kalau saya cuma ceramah sendiri di masjid di kampung saya, orang Sukabumi nggak kenal dengan saya. Hari ini orang Sukabumi datang. Tadi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama ngasih tahu, Ustaz Somad, ini bukan untuk umum, ini hanya untuk ASN Kemenak, pondok pesantren dan yang terkait. Karena kalau untuk umum ini pasti ramai sekali, karena masyarakat mau datang, mau melihat mana Abdul Somad yang menghabiskan paket kami 2 miliar. Artinya dakwah tidak bisa sendirian, mesti bersama-sama. Nabi Muhammad SAW hebat, tapi dia tidak sendirian. Ada pengusaha sukses, Abdurrahman bin Auf. Ada anak muda yang kaya, Utsman bin Affan. Ada penterjemah, Zaid bin Sabit. Ada laki-laki yang tua berwibawa, Abu Bakar Siddiq. Ada perempuan yang banyak harta, Khadijah Al-Kubra. Ada perempuan yang cerdas, Aisyah Ar-Ridha. Ada laki-laki yang berpemuda, Umar bin Khattab. Ada anak laki-laki yang sangat hebat, Ali bin Abi Thalib. Berkolaborasi. Coba kita pikir masing-masing. Kita ini semua ada potensi. Ada yang hebat kecerdasan otaknya, ada yang kuat tenaganya. Saya ini orang tua Pak Ustaz, Abu Bakar Siddiq. Saya ini anak muda yang cerdas Pak Ustaz, Ali bin Abi Thalib. Saya ini anak muda yang berharta Pak Ustaz, Utsman bin Affan. Saya ini anak muda yang bertenaga Pak Ustaz, Umar bin Khattab. Setelah saya pikir-pikir, saya enggak masuk Pak Ustaz, Abu Lahab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan potensi ini bersama sehingga kita bisa berkolaborasi, barulah terwujud insya Allah Kementerian Agama berakhlak. Tadi saya berdiri jam 10, jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 10 kurang 5. Ini sudah melanggar kode etik. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Kok bisa-bisanya di Kementerian Agama ini saya ceramahnya 70 menit. Nanti kalau ada yang komplain, ada yang nanya, Ustaz Somad nggak adil. Kemarin di Sukabumi ceramahnya kok 70 menit. Itu karena saya pernah di Kementerian Agama. Itu sudah ada jawaban. Ada bonus 2 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama 70 menit ini saya ngomong, tentu saja tidak sesuai dengan adat orang Sunda. Orang Sunda itu ngomongnya lembut. Saya bisa juga ngomong lembut. Marilah kita berakhlak. Mari kita berakhlak. Tapi nanti Bapak Ibu kehilangan saya. Maka saya tetap dengan cara ngomong saya tentu saja tidak sesuai dengan adat istiadat. Ada kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu semua. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Lebih baik mencari di Sukabumi daripada mencari di akhirat. Karena orang Sukabumi ini semuanya masuk surga Jannatul Firdaus. Ada juga beberapa yang transit di neraka. Insya Allah semuanya masuk surga, insya Allah. Amin. Terima kasih secara perhatian. Mohon maaf secara kesilapan. Saya ikut dengan Pak Sekda. Saya tutup dengan pantun penutup. Minum selasih makan minum. Terima kasih hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta membaca doa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena saya, tapi karena amin dari kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan Sukabumi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
pemimpinnya, pemilik kebijakannya adil dan amanah, rakyatnya makmur dan sejahtera, anak-anak kita semuanya soleh solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا jadikanlah Sukabumi negeri yang aman dan damai. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Sukabumi ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih tertanam di dalam tanah, keluarkan di Sukabumi ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke Sukabumi ya Allah. Wa in kana mu'siran fayasirhu. Kalau rezeki kami masih sulit dan susah, maka mudahkanlah ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Min hafazatil Quran, menjadi para penghafal Al-Quran. Allah mewaffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, jadikan mereka orang-orang yang kau bimbing dengan taufik dan hidayah, menjadi orang yang takut, adil dan amanah ya Allah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Selamatkan kami, selamatkan saudara-saudara kami. Allah mansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Falastin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Allahumma rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak kami, keturunan kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Waqtim bisolihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'tana fi hadhihi sa'atil mubarakah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di waktu pagi penuh berkah, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Ustaz Adian Usman